Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap belajar? Siap. Oke. Tetap semangat. Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita berdoa dipimpin ketua kelasnya dengan memulai membaca umul kitab dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia baligh. Kalau sebelumnya kita belajar tentang materi sholat Jumat, pada hari ini kita belajar menyambut usia baligh. Kedua pembelajaran materi ini sangat berhubungan dan saling berkaitan. Dikarenakan wajibnya sholat Jumat seorang muslim apabila ia sudah memasuki usia baligh. Karenanya sangat penting kita mengetahui apa itu usia baligh. Sebelum kita lanjut materi pembelajaran menyambut usia baligh, terlebih dahulu Bapak sampaikan apa tujuan kita mempelajari menyambut usia baligh. Tujuan kita mempelajari menyambut usia baligh adalah yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan dengan benar. Lalu yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita sudah mengetahui tujuan belajar, tanda-tandanya usia baligh, untuk itu apa sih usia baligh itu? Usia baligh artinya sampai umur bagi seorang muslim sehingga wajib melaksanakan hukum syariat yang diajarkan agama. Untuk mempelajari agar diketahui usia baligh itu ada dua cara pendekatan. Yang pertama, kita mempelajari dengan ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam, baik mengenai peribadatan pada Sang Pencipta maupun hubungan dengan makhluk Allah. Menurut ilmu fikih, usia baligh itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah yaitu apabila anak-anak sudah pernah bermimpi layaknya hubungan badan laki-laki dan perempuan sehingga keluar cairan dari alat kelamin. Itu yang disebut air mani atau sperma. Air sperma itu cikal bakal terciptanya keturunan manusia, disebut juga anak keturunan. Yang kedua, tandanya haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Adapun tanda lain yang menjadi tanda baligh khusus bagi anak perempuan adalah haid. Apa yang dimaksud haid? Haid adalah gugurnya sel telur karena tidak dibuahi.
dengan ditandai keluar darah melalui alat kelamin perempuan. Biasanya haid ini terjadi pada umumnya di usia 12 sampai 13 tahun pada anak perempuan. Yang ketiga, tandanya usia 15 tahun. Terdapat ragam pendapat di kalangan ulama tentang usia seseorang untuk disebut sudah balik. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, berpendapat bahwa secara umum usia balik seseorang itu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah usia 15 tahun dengan menggunakan kalender Hijriah. Seorang anak laki-laki atau perempuan apabila telah berusia 15 tahun, maka ia telah masuk usia balik walaupun tidak ditandai tanda-tanda balik sebelumnya. Pendapat yang kedua, menurut mazhab Hanafi. Menurutnya, batas minimal usia balik bagi laki-laki yaitu 12 tahun, sedangkan perempuan itu 9 tahun. Adapun maksimalnya 18 tahun bagi laki-laki, 17 tahun bagi perempuan. Lalu pendapat yang ketiga, menurut mazhab Maliki, batas usia 17 memasuki 18 tahun, maka sudah masuk balik. Mazhab ini tidak membedakan pria dan wanita, itu diantaranya untuk mengetahui usia balik melalui ilmu fikih. Lalu, cara pendekatan yang kedua, kita mempelajari mengetahui usia balik melalui ilmu biologi. Biasanya kita menyebutnya ilmu kedokteran atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Usia balik menurut ilmu biologi disebut masa puber. Masa puber adalah masa di mana seseorang telah memiliki kematangan dan kedewasaan secara seksual. Menurut pandangan biologi, masa puber atau balik pada umumnya dialami anak pada usia 10 sampai 14 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan bagi laki-laki antara umur 12 sampai 16 tahun. Dapat disimpulkan, anak perempuan cenderung lebih cepat dewasa daripada anak laki-laki. Menurut pandangan ahli biologi, ciri-ciri anak telah balik atau telah memasuki masa pubernya dapat dilihat dari tanda-tanda diantaranya satu, atau yang pertama, bagi anak laki-laki ditandai dengan pertumbuhan organ vital yang mulai membesar, sehingga produksi hormon testosteron pun juga makin banyak. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik seperti tumbuh rambut atau bulu di sekitar kemaluan dan di area ketiak, dan juga di bagian wajah biasanya ditumbuhi kumis, jambang, dan jenggot, dan juga pertumbuhan tubuh pun terlihat cepat besar dan berotot. Masa pubertas juga memicu hormon tubuh anak laki-laki sehingga jakun yang tadinya tidak tampak lalu terlihat menonjol. Sehingga hal tersebut memicu perubahan suara selama pubertas sehingga suara agak berat. Selain perubahan fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki cenderung bersikap dingin, tenang, dan rasional. Bila bermasalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Lalu, tanda balik atau puber bagi anak perempuan
bagi anak perempuan ditandai oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik bagi perempuan. Anak perempuan akan jauh lebih tinggi, lengan dan kaki terlihat lebih jenjang. Anak perempuan mempunyai ciri utama yaitu mengalami pertumbuhan di bagian dada dan area pinggul terlihat makin lebar ukurannya. Selain itu, juga suara perempuan ada perubahan semakin merdu terdengar. Dan yang tidak kalah pentingnya, ciri-ciri puber perempuan yaitu haid atau menstruasi. Di samping itu juga perempuan ditandai perubahan mental seperti cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila mempunyai masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Itu ciri-ciri usia balik atau puber bagi anak laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Baik, setelah kita mengetahui tanda-tanda usia balik, sudah pasti kita sebagai umat Islam ada kewajiban yang harus kita laksanakan dan larangan yang harus kita tinggalkan. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.